Bagaimana memilih standar baby cana maru yang tepat? Pertama, ketahui dulu tujuan Anda memelihara ikan cana. Ada 3 macam spek cana maru yang perlu Anda ketahui, di mana kebutuhan setiap spek akan berbeda-beda. Cana maru adalah jenis ikan predator yang habitatnya di air tawar. Pemeliharaan cana maru ini biasanya di akuarium ataupun di kolam tergantung pada tujuan pemeliharaan. Ikan yang dipelihara untuk kesenangan, biasanya ditempatkan di tank dapat disebut sebagai cana spek display. Sedangkan ikan yang dipelihara dengan tujuan mendapat keuntungan dari hasil budidaya biasanya ditempatkan di kolam. Meskipun hingga saat ini breeding cana maru masih tergolong cukup sulit, kita akan tetap mengupas spek ini, dan menyebut golongan ini sebagai maru spek kolam. Dan spek ketiga adalah cana maru yang memang diprioritaskan untuk mengikuti kontes. Dari ketiga spek ini, banyak yang beranggapan spek kontes sebagai ikan dengan status dan tahta tertinggi, namun sebenarnya semua dikembalikan lagi kepada masing-masing kiper. Semua manusia sama di mata Tuhan termasuk ikan cana. Sebelum mengupas 3 kriteria spek tersebut secara satu persatu, ada kriteria umum ketika kita menyeleksi baby maru ombyokan ataupun baby cana lainnya. Ini dengan asumsi kita membeli ikan secara langsung dan memiliki kesempatan untuk memilih. Memilih baby atau anakan ikan cana yang baik, merupakan langkah penting dalam memulai hobi ini. Kualitas baby atau anakan yang dipilih, akan mempengaruhi pertumbuhan dan kesehatan ikan cana di kemudian hari. Berikut adalah beberapa cara memilih baby ikan cana yang mungkin bisa Anda terapkan. Pertama, perhatikan kondisi fisik bibit atau baby cana tersebut. Pastikan si baby memiliki fisik yang sehat dan tidak ada tanda-tanda penyakit atau cedera. Perhatikan juga postur dan bentuk tubuhnya, apakah proporsional atau tidak. Baby cana maru yang memiliki postur dan bentuk tubuh yang baik, lebih berpotensi untuk mencapai pertumbuhan yang optimal. Namun terkadang, postur yang tidak normal seperti short body, no tail dan sebagainya, bisa dipandang lebih menarik karena keunikannya, dan bisa dihargai lebih mahal. Yang kedua, cek kesehatannya. Perhatikan bentuk dan warna di sekitar insang, anal, semua sirip, hingga gerakan renangnya. Baby cana yang sehat memiliki warna yang wajar tanpa kemerahan ataupun putih jamur, dan dapat bergerak secara aktif. Perhatikan gaya renangnya. Pastikan baby tersebut dapat berenang lurus untuk menghindari pemilihan baby cana yang cacat seperti kondisi turun ekor. Baby cana yang memiliki gerakan yang aktif dan lincah menandakan bahwa ikan sehat, memiliki sistem pernapasan dan peredaran darah yang baik. Hindari memilih cana yang tampak lesu dan lambat geraknya. Yang ketiga, perhatikan ukurannya. Pilih bibit atau anakan cana yang memiliki ukuran yang sesuai dengan jenisnya. Jangan memilih bibit atau anakan ikan yang terlalu kecil dalam ombyokan. Baby maru yang terlalu kecil dibanding kelompoknya, bisa jadi memiliki masalah kesehatan dan belum siap untuk dipelihara, sehingga ada kemungkinan nantinya akan sulit tumbuh optimal. Bisa melakukan observasi secara langsung pada baby maru yang akan dibeli tentu saja lebih menguntungkan. Observasi semacam ini, juga dapat dilakukan dengan video call pada penjual atau melihat langsung bibit ataupun baby maru yang akan dibeli. Hal ini penting untuk memastikan bahwa bibit atau anakan ikan yang dibeli memiliki kualitas yang baik. Sementara bagi Anda di daerah yang hanya bisa mendapatkan baby maru secara online, tak banyak yang bisa dilakukan. Pilihlah penjual yang memiliki reputasi baik, terpercaya dan komunikatif. Cana maru untuk standar kolam biasanya dipelihara di dalam kolam air terbuka di halaman rumah ataupun di taman. Maru spek kolam ini umumnya memiliki ukuran yang lebih jumbo dan memiliki kebutuhan ruang yang lebih luas untuk bergerak. Meski hanya spek kolam, tentu tak ada salahnya jika dipilih berdasarkan anatomi bentuk tubuhnya yang menarik dan jumbo. Sebagai catatan, cana maru yang masuk ke kolam cenderung akan membuat warnanya menjadi lebih gelap kecoklatan apalagi kolam yang terpapar sinar matahari secara langsung. Bila Anda hendak menyeleksi baby maru dengan tujuan breeding nantinya, tak banyak kriteria baby yang bisa dipilih, cukup pilih baby yang besar, sehat dan dominan. Breeding cana maru sendiri sebenarnya masih menyimpan banyak kendala dan mengundang banyak keraguan bagi para pecinta ikan ini. Mulai dari sexing, pairing, hingga rasio keberhasilannya. Kita ketahui jika hampir semua cana maru yang berada di tangan Anda saat ini adalah ikan hasil tangkapan alam. Namun bagi Anda yang bertujuan hendak membreeding cana maru,
tentu itu adalah hal yang baik dan layak untuk diperjuangkan. Progres untuk ikan spek kolam tentunya tak begitu merepotkan. Baby Channa dapat dibiasakan dengan pakan berprotein tinggi dan frekuensi pakan yang rutin. Sebagai info tambahan untuk Anda, baby maru 5 cm dapat tumbuh hingga 40 cm hanya dalam waktu 6 bulan jika dipelihara dalam kolam. Banyak pula para kiper yang menyetujui jika maru kolam biasanya memiliki sisik bunga yang lebih banyak. Yang kedua adalah spek display. Red maru untuk display tentunya adalah maru yang dipelihara di dalam akuarium sebagai hiasan dan pusat perhatian di dalam ruangan. Akuarium display seringkali dirancang dengan dekorasi yang menarik seperti tanaman air, batu-batuan, dan perlengkapan lainnya untuk menciptakan lingkungan yang indah dan alami. Standar display sendiri sebetulnya tidak absolut. Semua tergantung dari selera kipernya. Biasanya, red maru spek display memiliki warna merah yang cerah, dan corak bar tegas serta menarik, sehingga memberikan keindahan visual saat dilihat dari luar akuarium. Untuk spek display, Anda tidak perlu memusingkan bar yang simetris ataupun tidak. Untuk baby, pilihlah warna antara bar yang tegas dan kontras. Sementara dalam proses treatmentnya, biasakan agar Channa spek ini hidup dalam air yang bening tanpa ketapang, menggunakan filtrasi, biasakan dengan penggunaan lampu, dan berikan pakan dengan kandungan karotenoid yang tinggi agar ikan ini memiliki warna yang menarik. Apa saja makanan dengan karotenoid tinggi, sudah banyak kita kupas di video sebelumnya. Channa maru spek display wajib menggunakan dekorasi yang sesuai untuk menciptakan lingkungan yang menarik dan alami di dalam akuarium. Gunakan substrat yang cocok, tambahkan batu-batuan, kayu apung, dan tanaman hidup jika memungkinkan. Pastikan ada tempat persembunyian yang cukup bagi ikan, seperti gua atau ceruk di antara dekorasi. Perhatikan pula kebersihan akuarium. Bersihkan akuarium secara teratur dengan menyedot sisa makanan yang tidak dimakan dan membersihkan kotoran yang mengendap di dasar akuarium. Jaga kebersihan filter dan lakukan penggantian air berkala untuk menjaga kualitas air yang baik. Yang ketiga adalah spek kontes. Dibanding dengan dua spek sebelumnya, dapat dikatakan jika spek kontes merupakan spek yang paling ribet. Channa maru spesifikasi kontes merupakan maru yang diprogres sedemikian rupa dan dipamerkan dalam kompetisi. Biasanya, kompetisi ini menekankan pada perilaku dan keindahan fisiknya. Channa maru yang dipilih untuk kontes memiliki kriteria yang ketat dalam hal bentuk tubuh, ukuran, proporsi, warna, dan pola bar, bunga, kecepatan beradaptasi hingga perilaku agresivitasnya. Para kiper maru akan memilih ikan berdasarkan karakteristik yang diinginkan standar kontes dan berusaha untuk memelihara dan merawatnya agar mencapai kualitas terbaik sebelum mengikut sertakannya dalam kompetisi. Beberapa standar kontes yang utama adalah jumlah bar yang simetris semisal 5/5, 6/6, dan seterusnya. Antar bar juga harus terpisah dan terlihat bersih tanpa bercak hitam. Maru yang dipilih juga yang tidak memiliki cacat anatomi, mulai dari kepala hingga ke ekor. Standar warna yang ditetapkan juga tinggi, semisal yellow maru dianggap istimewa jika memiliki warna keerenan. Maru kontes biasanya banyak menghabiskan waktunya di dalam air ketapang dibanding air bening. Jadi jelas, setiap spesifikasi Channa maru memiliki tujuan dan kebutuhan treatment yang berbeda, sehingga penting untuk memahami karakteristik dan kebutuhan maru sebelum memutuskan untuk memeliharanya. Anda pejuang breeding, penghobis biasa, atau pejuang kontes? Berikan tanggapan Anda di kolom komentar.